Apa dilihat yang lain? Jangan merasa nggak enak dengan yang lain. Orang diperbolehkan. Nabi memberikan rukhsah, memberikan kemudahan keringanan kepada kita. Kalau sholat sunnah itu boleh dengan cara duduk. Yang wajib pun boleh dengan duduk kalau dalam keadaan sakit. Hanya bedanya memang nilai pahalanya lebih baik yang berdiri daripada yang duduk. Walayalin asyar, dan demi waktu yang 10, ini katanya nanti pada Idul Adha. Makanya puasa pada bulan Dzulhijjah itu puasanya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kita mampunya biasanya hanya pada hari yang ke-9, namanya puasa Arafah. Ada yang ditambahkan tanggal 8, puasa Tarwiyah, hari ke-8. Karena pada waktu itu jamaah haji sedang mabit di Mina. Kemudian nanti tanggal 9, karena jamaah haji sedang wukuf di Arafah, kita yang sedang tidak mengerjakan haji disunahkan untuk mengerjakan sholat puasa Arafah. Apa keuntungannya? Kata Nabi, dosa kita diampuni selama 2 tahun. 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masih dilalui, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Tapi itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus taubat. Contoh syirik, harus tobat. Zolim kepada istri, harus tobat. Zolim kepada suami. Ibu-ibu ada zolim kepada suami apa enggak? Nah, kalau zolim, istighfar, astagfirullah. Nabi meskipun sudah maksum, dijamin tidak berbuat dosa dan salah, dalam sehari Nabi itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Dibaca sir kalau kita merasa capek. Atau di hadis yang lainnya dikatakan 70 kali Nabi istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Ayat yang erat kaitannya dengan masalah bersyukur itu ada di dalam surah Ibrahim. Surah yang ke-14, ayat yang ke-7 sudah populer ini ayat, sering dibacakan, diingatkan oleh para mubaligh, para khotib. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan, ngasih tahu. Azana itu artinya memanggil, menyeru, mengingatkan. Makanya muadzin itu adalah penyeru, pengingat. Ketika muadzin sedang azan itu mengingatkan, memanggil kepada kita. Allah memanggil kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita. Jika kalian benar-benar bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Akan tetapi ketika kalian mengkufurinya, tidak mensyukurinya, Allah hanya mengingatkan, inna azabi lasyadid. Sungguh-sungguh azabku, siksaku teramat pedih. Allah tidak langsung mengatakan bahwa kamu akan disiksa, tidak. Allah hanya mengingatkan bahwa kalau kita mengkufuri nikmat Allah, Allah mengingatkan siksa Allah, azab Allah itu teramat pedih. Kenapa Allah hanya mengatakan siksa Allah teramat pedih, hanya ngasih tahu, nggak mengatakan kamu akan diazab? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Mungkin karena lupa, karena tidak menyadari. Cara bersyukurnya itu ada 3 macam, 3 cara. Bil qalbi, dengan hati kita merasa puas, qanaah, menerima karunia yang Allah berikan kepada kita, meskipun mungkin kita merasa sedikit.
Oh, tidak sebanyak yang kita inginkan. Yang kedua bilisan, fahaddis, diucapkan alhamdulillah.